Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Maaf, kita mulai aja. Oke, Pak. Oke, sebelum kita mulai, sebentar kita foto dulu ya. Kita buka adanya kameranya Abraham. Ya, saya hitung ya 1, 2, 3. Ya. Oke. Sebentar ya, masih ribut ya. Ya. Oke, hari ini kita bahas mengenai teori pengukuran ya. Chapter 5. Jadi teori pengukuran ini berlaku untuk di umum ya, sifatnya umum. Jadi bagaimana proses pengukuran itu, bagaimana teori yang digunakan dalam pengukuran itu ya, pengukuran. Jadi kita bahas nanti pentingnya pengukuran ya. Kemudian skala pengukuran ya, skala pengukuran. Jadi setiap pengukuran itu harus punya skala. Ya, kalau enggak bisa ya. Kemudian bagaimana mengoperasikan skala yang bisa diterima itu, ya, yang bisa diterima sehingga hasil pengukurannya valid ya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan pengukuran mengukur sesuatu benda ya, tapi hasilnya nggak bisa terima, banyak sebab kan, banyak faktor ya. Mungkin yang mengukur tidak dipercaya, alatnya kurang bagus, instrumennya, kualitas tempat dan sebagainya ya. Dan fundamental instrumen ya. Apa ya faktor-faktor fundamental yang perlu sehingga pengukuran bisa lebih tepat ya. Bisa faktor fundamental itu memberikan kontribusi besar dalam proses akhir pengukuran. Kemudian ada juga default measurement, tipe pengukuran yang dilakukan tergantung pada pengukuran lain. Jadi misalnya kalau kita mengukur IPK mahasiswa gitu ya, nah itu tentu saja faktor yang dominannya apa gitu yang mempengaruhi pengukuran IPK, atributnya apa saja. Nah, kalau IPK itu kalau dia itu sehat, maka bisa contoh kalau seandainya dia mempunyai tekad kuat, maka IPK bisa tinggi. Ukuran Fiat measurement ini berlaku untuk pengukuran di bidang sosial sama akuntansi. Dan berikutnya reliabilitas dan akurasi dari pengukuran. Ini merupakan kriteria quality of measurement itu. Jadi perlu lihat bagaimana sumber error ya dari pengukuran itu. Kemudian bagaimana mengukur reliable kehandalan pengukuran itu. Handal kalau kondisinya apa gitu. Kemudian accurate pengukuran. Ya. Akurasi dari pengukuran itu seperti apa? Kemudian bagaimana pengukuran di akuntansi, kemudian isu-isu pengukuran terkait dengan auditor. Ya. Kita bahas itu. Jadi pentingnya pengukuran itu seperti Campbell itu penetapan angka kepada untuk mewakili property of material system selain angka. Gitu.
Jadi memberikan angka ke objek. Jadi misalnya saudara ada kambing ya. Kambing ini berapa harganya itu? Ini harganya berapa? Ya. Harga kambing tentu saja ada beberapa atribut yang perlu dipertimbangkan ya. Pertama beratnya ya, berat dari kambing ya. Yang kedua kondisi kesehatan kambing ya. Yang ketiga kelaminnya, jenis kelamin kambing itu ya. Jenis kelamin kambing, yang keempat jenis kambingnya gitu ya, kambing. Itu kan mempengaruhi nilai harga. Itu nama atribut di kambing itu beratnya, kemudian juga tingkat kesehatannya ketiga tergantung jenisnya, yang keempat gender itu mempengaruhi. Biasanya kambing jantan itu lebih kekar, lebih gemuk dan lebih berisi pada kambing betina. Dan kambing jantan itu lebih berat pada kambing betina. Berat. Biasa begitu. Semua jenis makhluk hidup itu, apapun jenisnya, itu yang jenis laki-laki biasa lebih kokoh, lebih tegap, lebih berisi, lebih berat pada wanita. Rata-rata, ada juga wanita yang gemuk ya. Yang kekar ada juga. Itu kan kondisi tidak mewakili lah. Jadi yang betul-betul representasi laki-laki, representasi wanita itu ya tadi itu. Ada laki-laki Pak yang nggak berat, dia berat lebih enteng badan pada perempuan, iya 1-2 ya. Tapi sebenarnya laki-laki itu lebih berat ya. Jadi dalam pemberian angka ke objek itu atau peristiwa tergantung pada aturan berlaku gitu. Jadi tidak sembarangan juga. Ya. Misalnya kalau kita memberikan angka untuk aset, aktiva tetap ya, itu nggak sembarangan memberikan angkanya. Berapa nilai aktiva tetap? Nggak sembarangan juga, ada aturannya. Setiap pemberian angka ke objek itu ada aturan yang mendasarinya gitu. Aturan, siapa yang bikin aturan? Itu tentu saja manusia. Tapi manusia yang berada di komunitas itu, yang kesepakatan dari beberapa kelompok komunitas, cara mengukurnya seperti ini, sehingga nilai seperti ini. Ya. Kalau nilai sekian maka bagus, sekian. Itu ada kesepakatan gitu, dari komunitas. Ya. Ya, tentu saja proses nilai itu berbeda setiap komunitas itu. Ya, misalnya harga barang, misalnya contohnya di Jakarta sama di Sumatera itu beda. Ada seperti misalnya apa contohnya? Rambutan harganya lebih tinggi pada harga rambutan di Jakarta ya. Itu salah satunya. Kemudian juga seperti daging ya, daging hati itu di Padang lebih mahal pada di Jakarta. Kenapa? Karena atribut yang menilai hati itu beda. Kalau orang Padang itu kalau menilai hati lebih tinggi karena kenapa? Pertama jumlahnya kan sedikit ya. Satu ekor itu kan daging semua, hati kan jarang. Kecil lah porsinya. Yang kedua, hati itu kalau dimasak lebih enak pada daging. Ya. Orang Padang pintar masak. Itu jadi putus beda. Kalau di Jawa enggak, hati itu mereka anggap enggak ada nilainya. Ya makanya masakannya enggak begitu enak. Sehingga hati lebih murah pada harga daging. Ya. Maka suatu ke Jakarta pertama kali itu 90-an ya, 90, saya heran kok hati lebih murah sini daripada di Padang. Ternyata kondisi itu beda, ya, beda sekali. Itu negara lain. Seperti contoh di Eropa itu susu sama daging itu lebih murah ya dibandingkan di Jakarta gitu. Karena mereka ternak sapi itu mereka profesional dan gemuk-gemuk kan, dan jumlah penduduknya sedikit tidak sebanyak di Jakarta. Ya. Jadi bisa memenuhi lah, kebutuhan sapi itu bisa memenuhi untuk negara tertentu seperti di Swiss segala macam itu bisa memenuhi dari lokal gitu. Susu barengan tuh ya, susu murah ya. Tapi kita sekarang daging mahal sekali ya. Sekilo itu bisa berapa nggak tahu, 140.000 ya. Jadi untuk ukuran Eropa
bukan harga daging per kilo dibanding harga daging di Jakarta, enggak, tapi secara rata-rata barang itu porsinya itu lebih murah daging susu itu. Nah itu jadi tergantung according to rules ya, berdasarkan aturan yang berlaku di komunitas itu ya, atau aturan yang mengglobal universal seperti tinggi ya, tinggi itu kan standar ya, tidak beda setiap daerah gitu ya. Jadi dalam pengukuran itu melibatkan hubungan sistem bilangan formal ke beberapa properti objek ya. Si bilang formal itu kan 1, 2, 3. Ya kan tidak ada ukurannya, itu bilang formal itu ya nggak ada di luar itu kan, pakai tanpa angka. Kemudian peristiwa melalui objek atau peristiwa. Jadi sistem bilang formal ke beberapa objek atau peristiwa melalui semantik rule. Jadi semantik rule itu adalah aturan yang terkait dengan informasi dalam pemberian nilai pada objek ini. Di mana nilai itu akan menggambarkan informasi tentang apa informasi menggambarkan kualitas masa lalu dari objek atau kualitas sekarang ya. Itu semantik rule ya. Jadi bukan berdasarkan menggambarkan masa depan ya. Jadi kalau kita nilai barang itu nilainya kondisi sekarang itu, bukan apa yang terjadi ke depan itu. Itu semantik rule ya. Kalau bagus sekarang ya nilai bagus, bukan ke depan 2 tahun lagi udah tua di nilai sekarang enggak juga, enggak. Itu semantik rule ya. Jadi semantik rule ini dalam akuntansi itu disajikan oleh transaksi ya. Jadi maksudnya transaksi terjadi sekarang ya, kalau kita nilai ya semantik rule ya, berdasarkan harga sekarang ya. Tapi kalau seandainya transaksi itu masa lalu ya, kita nilai saja 2 kemungkinan, bisa historisnya juga dipertimbangkan, sekarang juga dipertimbangkan. Nah, dalam akuntansi kita mengukur profit dengan penugasan pertama itu value of to capital. Jadi pertama kali profit itu diukur dengan nilai dari modal. Jadi artinya apa? Artinya menghitung profit itu perubahan dalam kapital selama periode berjalan. Jadi misalnya berapa posisi modal akhir dibandingkan posisi modal awal. Itu yang profit. Modal itu kan aktiva bersih. Aktiva dikurang utang. Jadi modal itu ukurannya itu dari hasil mengukur aset dan hasil mengukur utang. Sehingga hasil ukuran aset dikurang hasil ukuran utang prosesnya. Jadi modal itu diukur bukan berdiri sendiri ya. Dia nggak ada model pengukuran, nggak ada modal itu, nggak ada. Ya, berapa metode pengukuran modal nggak ada, karena dia hasil pengukuran aset dan pengukuran utang. Nah, metode atau cara pendekatan berbeda itu ada di aset. Aset mungkin satu aset itu ada 2 cara, 3 cara mengukur aset. Utang mungkin 1, 2, 3, 4 cara untuk ukur utang. Ya. Ini modal kan nggak ada. Ya. Jadi kalau sudah nanti di kerja ditanya sama, kalau sudah jadi calon manajer akuntansi, ditanya sama di atasnya, itu gimana? Itu bisa jawab. Karena kalau utang dagang menggunakan net residual value, berarti utang bruto dikurang apa? Kalau Venturi menggunakan fair value, ya, atau menggunakan historical cost atau pakai LCM, NPLF. Oleh karena harga pasar sama harga pokok. Ya. Harga pokok itu FIFO lancar deh. Tapi utang gimana untuk ukurnya? Kalau utang obligasi bisa menggunakan present value, bisa menggunakan historical cost, ya, base cost, ya, fair value base. Ya. Oke, itulah bisa jawab lah. Tapi begitu ditanya bagaimana metode pengukuran digunakan dalam modal, boleh bingung. Cari, ya nggak nemu, nggak ada, ya. Nggak ada itu, ya. Karena jawabnya adalah utang modal itu diukur dari hasil pengukuran aset dikurang hasil pengukuran utang ya, itu penting itu.
Nah, bagaimana skala pengukuran? Skala pengukuran. Seperti yang dikatakan di awal tadi, ya, pengukuran itu pasti, jadi setiap pengukuran dilakukan pada skala apa gitu, ya, di skalanya. Jadi dia terbentuk ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematik dengan objek atau peristiwa, ya, itu peristiwa. Nah, skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut, ya, ya. Jadi ada 4 jenis skala yang digunakan dalam pengukuran itu. Yang pertama nominal scale, ya. Yang kedua ordinal scale, yang ketiga interval scale, yang keempat adalah ratio scale. Jadi skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Ya. Nah, bagaimana masing-masing yang dimaksud itu? Apa yang dimaksud dengan skala nominal? Apa dimaksud dengan skala interval? Apa dimaksud dengan skala rasio? Nah, kalau sudah mendapatkan mata kuliah metodologi, biasa dikasih tahu tuh. Apa itu skala ordinal apa. Dan kalau sudah bikin skripsi, ya, skripsi, variabel yang sudah gunakan sebagai objek penelitiannya harus diukur pakai skala apa. Gitu. Ya. Misal sudah menilai objek, misal apa ini tentang persepsi, misal moral itu ukur bagaimana, skala pengukuran apa. Ya. Ini Pak pakai ini apa? Saya kan kalau dia itu hasil wawancaranya jawabannya tepat berarti 5 Pak. Kalau jawabannya jelek 1. Jadi kan ada interval ya. Jadi kalau dia 5 bagus, kalau 1 enggak. Jadi ada bukan ada apa? Bukan interval, ada skala tertinggi dan terendah gitu ya. Jadi kalau makin tinggi angkanya makin bagus ya. Itu skala namanya skala dia terampak itu ada nama skalanya. Nah, sekarang lihat nominal skala itu Pak. Skala nominal itulah angka hanya digunakan sebagai labelnya, simbol ya. Tidak mencerminkan kualitas dari yang diukur itu. Misalnya contoh sudah kelasnya ada 4 orang. Supaya 1, 2, si Andi 1, 3, 4. Biasanya angka 3, 4. Jadi kalau ada angka 2 nggak masuk, angka 2 siapa? Ternyata si Badu nggak masuk ya. Jadi 1 itu mewakili nama siapa, 2 mewakili nama siapa. Jadi nggak ada hubungannya yang si Badu yang nomor 1 itu lebih pintar pada yang lain, nggak ada. Ya. Dia mewakili klasifikasi kelompok. Contohnya penomoran sepak bola, kan gitu. Kalau kiper itu nomor 1, kemudian penyerangnya nomornya lebih 11, 10, 9 gitu. Jadi tidak mencerminkan nomor 1 itu lebih hebat pada yang nomor 11, enggak juga. Nomor 11 lebih biasa dengan nomor 1. Justru 11 itu penyerang kan, penyerang ya. Perannya beda-beda, ya. Nggak menggambarkan nomor itu. Kalau saya di lini depan kiper, itu lagi kan kemampuannya. Dia semua tim, pakai tim, ya, pakai tim. Ya. Jadi kalau seperti aset, misalnya aset kalau kelompok aset berarti 1, misal cash 1, habis itu jenis cash apa? 1 berarti 011 misalnya. Piutang dagang itu kelompok aset berarti 01. Tenaga itu apa? Lalu dia diurut misalnya aset, aktiva lancar dan urut asetnya. Di 01, 01, 11, 1 itu cash biasanya. Ya. Jadi 111 menggambarkan aktiva, 1 aktiva lancar, satunya nama cash itu, nama itu cash artinya ke 1. Jadi cash itu ada di kelompok aktiva lancar di aset itu. Artinya, ya. Begitu seterusnya. Dan kita tahu kalau di dalam aktiva lancar itu urutannya berdasarkan tingkat likuiditas ya. Nomor 1 itu paling liquid, nomor 2, tapi bukan berarti nomor 1 lebih hebat pada nomor 2. Ini enggak, ini kelompok aja. Kelompok yang paling liquid, kelompok 1. Berikutnya nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi ada sekedar labelnya. Itu nominal. Nominal itu bukan berarti ini, misalnya kalau
case-nya nominal 10 juta, berarti skalanya nominal enggak itu. Ya. Dan dikira itu ya, kan kita terbiasa berapa nominal kasnya? 10 juta. Wah, waktu ditanya itu case itu masuk skalanya apa? Nominal, Pak. Salah, karena ingatnya case itu ada nominalnya, bukan skala nominal ya. Tapi skala beda lagi itu. Jadi aset itu bukan skala nominal ya. Kurang akuntansi nggak ada skala nominal, nggak ada. Contoh ini kan nggak ada misalnya case itu 5, dulu 1, kurangnya piutang 2. Kan 1 itu bukan nilainya. Case misalnya saldo 10 juta, aku 1 dinilai. Ya. 10 juta 10 juta gitu ya. Jadi jumlahkan harus seragam. Jadi kalau satu pakai skala nominal, satu skala ordinal, satu skala interval, satu skala rasio nggak bisa dijumlahin. Ya, bisa jumlahin. Ya. Nggak repot itu ya. Nah, yang kedua lah skala ordinal. Ordinal skala ya. Dalam kasus ini rank order objeknya lah itu dalam skala ini urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Jadi ada urutan bisa tinggi ya. Tertinggi nomor 1. Yang kedua, kalau tinggi itu misal contoh tertinggi dari sort person, tertinggi dari yang terendah ya. Terendah. Misalnya ada 10 orang diurut tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Urutnya pasangan tertinggi dan tertinggi ya. Urut ya. Nah, itu ordinal skala. Dia nggak bakal urutan. Ya. Tapi bisa jadi nomor 1 di kelompok ini tinggi 150. Di kelompok lain tinggi nomor 1 160. Jadi berbeda kan. Tapi sama nomor 1. Ya. Itu skala ordinal. Juara juga juara 1, 2, 3 ya. Juara 1. Juara 1 itu secara ukurannya nilai tertinggi. Nilai tertinggi di komunitas. Dia tinggi 70, nomor 1 itu. Nomor 1. Ya. Yang kedua 60 ya. Jadi 70 60 tertinggi nomor 2 ya. Tapi nomor 1 itu tidak selalu tempat lain nomor 1 70, tempat lain nomor 1 bisa di 80 ya. Gitu. Nilai mahasiswa juga itu. Sudah dapat A karena nomor 1 nilainya 80, tapi tempat lain A bisa 100 ya. Jadi ABCD itu juga menggambarkan urutan sebenarnya, urutan ya. Misalnya ABCD, urutan. Bukan nominal sebenarnya. Bukan nominal, ini menggambarkan ordinal ya, sebenarnya ya. Tapi masalah juga menganggap itu bukan ordinal, itu ordinal ya. Ya. Ordinal kan. Jadi dapat A itu tertinggi ya, tertinggi di kelas ya. Apakah nilai A itu sama dengan nilai A di sebelah? Enggak, beda lah ya. Maka juara kampung, juara di kampung itu. Tapi begitu dia pergi ke kota nggak bisa juara karena juara kampung itu nilainya 60, juara di kota 90, nggak bisa gitu ya, nggak bisa ya. Jadi persamaan alternatif di ranking 1, 2, 3 berdasarkan size dari net present value ya. Itu. Jadi ranking 1, 2, 3 bukan meranking lah ya. Kemudian interval antara angka-angka tidak selalu sama ya. Enggak beda lah. Jadi misal 1 itu bisa di sini 70, paling 80 ya, 80 beda ya. Yang ketiga ini ya, itu adalah skala interval. Jenis skala interval skala. Sesuai namanya interval itu berarti ada batas bawah, ada batas atas gitu ya. Jadi dalam skala ini urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Jadi misalnya ada 10 orang, 10 jenis. Jenis itu nilainya berapa? Jenis itu. Nilainya tertinggi 10, terendah 1. Berarti dari 1 sampai 10. Ya, nanti si yang itu berada di mana tuh? Jadi kalau dia 9 di urutan kedua, ketiga, 4, 1 sampai 10. Ya. Tapi beda sama ordinal, beda sekali. Beda. Ya. Jadi nilai itu hanya berada di antara 1 sampai 10. Ya. 10. Ya. Dan biasanya kalau semakin ke bawah, berarti kualitas lebih rendah.
ke atas lebih tinggi. Tapi maksimal 10 ya, suhu. Ya. Jadi perbedaan antara masing-masing interval itu sama dan diketahui oleh publik gitu. Jangan diketahui misalnya kalau seandainya saudara IPK berapa? 3,5 dari 4. Dari maksimal 4. Bisa gitu. Siapa tahu 3,5 dari maksimal 10 kan kecil. Tapi disebutkan 3,5 dari 4, berarti wah bagus sekali ya. Sekali. Ya. Dia 10 tinggi 90 dari maksimal tinggi. Dia sedang. Tapi dikasih tahu dia tinggi 160. Nggak ada diberitahu berapa intervalnya. Orang nggak tahu dia tinggi atau rendah gitu. Ya. Tapi kalau di kampung itu paling tinggi 160, dia paling tinggi dong ya, paling tinggi. Ya. Itu tinggi. Ya. Jadi sangat relatif. Ya. Titik 0 dipilih secara acak pada skala, misalnya contoh Celsius temperatur scale. Itu beda skala temperatur Celsius sama skala temperatur Fahrenheit ya. Dan secara cost counting itu juga beda-beda ya, secara cost counting. Maksimal berapa, minimal berapa ya secara ya. Itu. Yang terakhir itu rasio scale ya. Dalam skala ini peringkat objek disusun berdasarkan properti tertentu ya. Disusun berdasarkan properti tertentu ya. Jadi disusun bukan diurut ya maksudnya disusun. Jadi artinya berapa nilainya tertinggi, nggak ada bisa nggak tahu, bisa tak terhingga gitu. Berapa dia terendah nggak tahu juga, bisa minus berapa, min berapa nggak tahu juga. Jadi nggak ada pakai maksimum minimum ya, itu rasio ya. Bisa kalau seandainya diikuti rasionya 1%, bisa nggak 10% bisa aja, bisa nggak 120% bisa nggak 300% bisa ya. Itu rasio terkait dengan diikuti rasio. Nah, itu kebetulan nama rasio tapi skala rasio ya. Aset misalnya, aset perusahaan berapa? 1M. Dari berapa? Dari nggak ada darinya. Satunya 1M aja. Bukan dari 10 miliar, enggak. Karena nggak ada batasnya. Kalau interval ada batasnya. 10 dari 20 gitu. Berarti dia separuh lah ya. Kalau dia 10 miliar asetnya, dari nggak pakai dari. 10 miliar aja. Ya. Gitu. Jadi asal unik ya. Saya pengukuran tangan, penggunaan dolar untuk mengukur aset dan liability. Dolar aset itu kan nggak ada batasnya itu ya. Tergantung objek yang dikuasai oleh perusahaan. Makin banyak aset dikuasai, makin kualitas, makin tinggi total asetnya kan. Jadi mengukur aset, utang, modal, revenue, dan spend itu menggunakan skala rasio. Ya. Nggak ada hubungan dengan skala nominal ya. Nanti mahasiswa suka rancu mengenai skala nominal. Enggak ya. Lalu. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana mengoperasionalisasikan skala yang sesuai yang bisa diterima? Permissible operation of scale. Pemberian skala itu berarti bahwa setiap pengukuran itu memberikan bentuk umum yang sama dari parabol. Itu. Dan mengambil keputusan akan. Jadi kalau seandainya seukur tingginya 100, ya orang lain ukur juga 100 ya. Terus tempatnya berbeda juga 100, diukur di Bekasi juga 100 ya. Tinggi pasti 100. Diukur di Jogja tinggi 100 juga. Ya. Alat ngukur itu instrumennya mau menggunakan merek apapun ya, pasti 100 tingginya. Itu standar global. Kemudian juga lingkungan. Dia diukur di pasar ya, lingkungan di pasar 100 tingginya. Diukur di rumah sakit, banyak pasien sakit, tetap 100 nih. Itu permissible operation of scale ya, itu. Tapi kalau seandainya diukur si A tinggi 100, si B 80, berarti tidak permissible, tidak tepat. Ya. Ada yang salah itu ukur.
perbedaan itu dan salah. Perbedaan mungkin karena orangnya ya. Berarti kan nggak boleh itu. Orangnya, subjektivitas. Ya. Udah juga kedua instrumennya yang nggak tepat, kualitasnya nggak bagus. Kemudian ketiga lokasinya ya, lokasi beda, asli beda kan kacau juga ya. Pak ini mukul sini beda Pak. Kalau 160 tuh sini dia 110 cuma diskon 10 gitu. Aduh, gitu negara lain ukurnya beda. Tapi nggak bisa diterima kan harus diterima universal. Nah, dalam akuntansi ini nggak berlaku nih permissible operation of scale. Karena akuntansi itu diukur hanya berdasarkan kondisi PTA, PTB nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi nggak comparability, ya karena nggak sama. Kalau permissible operation of scale tuh, kalau memenuhi syarat tuh, jadi comparability-nya lebih tinggi, high comparability. Tapi kalau enggak, hanya misalnya perusahaan mengatakan nilai akibat kita 100, besarnya diukur 80 cuman ya, 80, ya, beda lagi, ya. Jadi informasi yang mereka berikan akan berbeda dengan keputusan yang diambil pun akan berbeda, ya. Itu kalau terjadi, ya. Jadi kalau tidak permissible, ya. Tapi kalau permissible operation of scale kan informasi terima sama lah, keputusan terima keputusan pasti sama. Misalnya harga ini berapa harga jeruk 100 nih, 100 ya. Nah, tepat mengukur 100, harga 100. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau dia permissible? Semua orang nerima 100, ya. Banyak beli, si A beli, si B beli, si beli. Ya. Karena permissible percent scale 100, harga 100. Tapi aku coba dikasih tahu harganya jeruk berapa nih? 1 juta, 1 butir. Berarti nggak permissible. Artinya Pak, nggak ada yang beli. Ya, nggak beli. Ya, nggak beli. Ada yang beli juga tapi nggak rasional. Mungkin hobi buah itu. Ya. Tapi nggak rasional, duitnya nggak dihitung lah ya. Nggak rasional. Kalau ini dia nggak permissible operation of scale. Terus semua orang nolak ya. Menolak. Ya. Menolak menimbulkan kegaduhan kali. Dan banyak keputusan yang diambil oleh masyarakat terhadap objek itu jadi salah sehingga merugikan yang bersangkutan. Objek itu. Ya. Jadi dia seperti nominal ordinal scale. Ya. Jadi kalau dua skala ini nggak ada operasi aritmetiknya, ya. Nominal itu kan urutannya. Aritmetik itu apa? Angka itu menggambarkan nilai angka, ya. Angka 100 dibanding 80, 100 lebih bernilai pada 80. Tapi dengan nominal ordinal scale, dia nggak menganggap angka itu sebagai nilai. Angkanya simbol aja. Kalau ordinal sebagai range 0 sampai 10, ya. 10, ya. Jadi proses aritmetiknya nggak begitu tepat, terutama ordinal yang kira guru. Ordinal itu kan kenapa nggak semata-mata aritmetik? Karena dia ada maksimal minimal. Dalam aritmetik itu nggak ada maksimal minimal. Diukur berapapun tak terhingga. Minimal juga sama. Ya. Terbataskan penyumberan dan pengurangan. Ya. Nominal dan ordinal, interval skala. Ya tadi sudah jelaskan intervalnya. Ratio skala semua operasi aritmetik. Ya. Jadi ada 4 nominal dan ordinal skala itu ada operasi aritmetiknya. Interval itu penyumberan dan pengurangan. Ya. Ya. Nominal ordinal nggak ada, karena kan nominal itu hanya urutan ordinal ya, masalah ranking aja, ranking itu tidak menggambarkan nilai, karena ranking 1 belum tentu 80, belum tentu 90 nilai, macam-macam ranking 1 ya. Wah ini bagus ranking 1 nih, karena nilainya 30, kalau dia tertinggi di kelompoknya dia nomor 1 gitu, ya, nomor 1 ya. Interval skala pengunjuban dan pengurangan ya. Nah dasarnya semua operasi aritmetik. Nah, ini dipakai oleh akuntansi. Akuntansi pengukuran berdasarkan skala rasio. Jadi tidak ada menggunakan interval. Misalnya cash nilainya 80 dari 100, nggak ada. Total aset 30 miliar dari 40 miliar, nggak ada. Ya. 0 sampai 40 miliar, nggak ada. Mereka tetap menggunakan skala rasio. Jadi kalau ditanya nanti ya, kalau mahasiswa itu sekali ditanya, itu skala rasio
paling banyak itu ada Pak, rasio likuiditas, rasio dukti rasio. Yang lain apa? Cuma itu aja. Skala rasio itu rasio likuiditas, rasio soliditas memang masuk skala rasio itu. Ya. Ini kebetulan nama sama gitu, skala rasio. Tapi total aset skala rasio juga. Asetnya 100 itu skala rasio. Karena angka itu menggambarkan nilai. Ya, nilai. Tidak maksimal minimum, ya. Gitu. Nah, tipe jenis pengukuran itu pertama harus ada aturan untuk menetapkan angka sebelum pengukuran dapat dilakukan. Ada aturan ya. Bagaimana cara? Seperti contoh, kalau di akuntansi kan ada setelah akuntansi yang mengatur pengukuran itu. Kalau di akuntansi itu setiap item itu ada 4 hal diatur. Ya, misalnya tipe tetap 4 hal diatur. Konsepnya, ya, kemudian konsep itu definisi, karakteristik ya. Yang kedua adalah kapan diakui, recognition. Yang ketiga adalah measurement itu pengukuran. Keempat, reporting, pelaporannya di mana. 4 itu ditetapkan. Jadi ada aturan, misal dalam setelah akuntansi terkait dengan leasing, itu ada aturannya. Bagaimana pengukuran leasing itu ada aturannya. Tidak bisa sembarangan, ya, ada aturannya. Dan itu disetujui oleh komunitas, nama konvensi. Komunitasnya baik internasional atau nasional negara ataupun perusahaan. Ya, kalau pemerintah kan perusahaan, ya, perusahaan memutuskan yang mana dia pakai apa pendekatan 1, 2, 3 atau metode A atau metode B. Itu perusahaan tetapkan. Siapa yang menentukan? Ya CEO lah. Keputusan kolektif dari direksi. Ya. Jadi ya, perumusan aturan tersebut menghasilkan skala. Jadi ada rumus. Misalnya dirumuskanlah bagaimana menghitung aktiva leasing. Ada rumusnya persen value kali ini. Itu skala rasio. Ya, skala rasio. Skala itu ada proses aritmetik. Rumuskan proses aritmetik. Gak bisa misalnya sama semua proses aritmetiknya. Cara mengukur sama semua, nggak mungkin ya. Mungkin cara semua. Misalnya mengukur hutang dagang sama dengan tipe tetap, orang nggak bisa dijumlahkan. Iya, maksudnya sama, tapi nggak tepat itu. Ya. Jadi pengukuran itu hanya dapat bukan pada skala 4 itu, mau nominal, ordinal, mau skala interval, rasio, nggak ada lagi di luar itu ya. Kalau ada itu pecahan-pecahan di 4 itu. Nah, berikutnya ada fundamental measurement. Pengukuran fundamental juga terkait dengan yang diukur faktor-faktor fundamental yang dimiliki objek ini. Angka diberikan berdasarkan hukum alam. Hukum alam itu ya fundamental itu kata orang ya hukum alam bisa enggak, bisa diatur bisa enggak. Itu kebanyakan hukum alam. Fundamental manusia enggak sama fundamental harimau, kambing enggak sama karena dia secara alamiah ya ada seperti itu. Ya. Fundamental. Ya. Kalau perusahaan fundamental sama lah. Fundamental perusahaan itu apa? Ya mengenai tingkat likuiditasnya, solvabilitasnya, kemudian tingkat ini equity rasionya, tingkat leverage-nya, tingkat leverage, likuiditas, leverage, sama performance, profitabilitas, kemudian tingkat ini pemanfaatan aset. Ya. Itu aja kan semuanya itu di perusahaan diterapkan. Ya. Itu fundamental dari nilai perusahaan di situ. Ya. Jadi kalau misalnya likuiditas turun, itu pengaruh kepada nilai perusahaan itu. Pasti jatuh nilainya. Kalau misalnya likuiditas rasio itu tinggi, berisiko kan, jatuh nilainya. Jatuh nilai. Banyak utang, jatuh nilai. Karena berisiko. Kemudian juga profitabilitas. Kalau angka makin naik, makin bagus kan. Makin bagus. Ya. Itu berlaku satu negara, berlaku lebih satu negara. Ya. Dalam konteks terdapat perdebatan yang cukup besar mengenai sifat nilai fundamental. Fundamental memang itu serang aja setiap orang itu beda-beda memandang fundamental objek itu. Beda-beda. Tergantung prioritas kepentingan dia terhadap objek ya. Bukan secara umum. Bukan yang penting umum. Jadi dia tergantung kepentingan dia ya.
Itu. Jadi misalnya ini contoh aja. Ya. Fundamental measurement itu kalau sudah pengukur calon suami ya, yang fundamental apa? Pertama kaya, kaya dulu. Fundamental buat siapa? Nggak bisa itu. Yang kedua apa? Ganteng, gitu, ganteng. Ketiga itu masalah ibadahnya, gitu. Dan apa? Ibadahnya sama ini apa? Sama agamanya agamanya ya, penting ya. Tapi bagi yang lain, cewek yang lain mungkin satu itu bukan kaya gitu, tapi kepintaran dan tanggung jawab gitu. Itu masalah agama nomor satu. Kedua kepintaran dan tanggung jawab. Bertanggung jawab lah. Jadi sebagai suami nanti dia bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Jadi itu, kalau dia suka melantarkan istrinya, nanti kalau lagi istri kedua itu nggak tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Jadi dalam akuntansi itu dapat perdebatan yang cukup besar mengenai sifat nilai fundamental seperti tadi itu, ya, characteristic of fundamental values. Ya. Karena nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat mempengaruhi memandang fundamental measurement. Ya. Tadilah nilai-nilainya matre, ya, berarti nilai fundamentalnya satu lah kaya atau tidak gitu. Ya. Agama nggak penting kaya. Gitu, ya. Gitu. Nilainya beda sama ada kelompok lain, keluarga lain yang menganggap nomor satu itu masalah agama, ketaatan agama. Tidak bisa tawar-tawar. Ya. Kan beda. Kenapa beda? Karena nilai-nilai mereka memiliki itu beda-beda. Begitu juga di standar akuntansi. Standar akuntansi itu fundamental madang perusahaan mungkin sedikit beda sama negara lain. Misal di tim-tim mungkin beda. Ya, kita beda dengan tim-tim. Nilai dari apa Uruguay, Afrika beda lagi itu. Itu Kanada beda lagi nilainya. Nah berikutnya lah apa yang maksud derived measurement ya. Ya. Ini adalah suatu besaran yang tergantung pada pengukuran atau lebih besaran lainnya. Jadi kalau kita mengukur objek, dia tergantung pada besaran ukuran objek lain, ya, besaran lain, ya, itu. Itu sini apa? Bergantung hubungan yang diketahui dengan sifat yang fundamental. Pengukuran massa jenis tergantung pada pengukuran massa dan volume, ya, jenisnya. Kalau massa dan volumenya tinggi, maka massa jenis juga tinggi. Hasil di situ. Sama dengan ukur modal, itu derived tergantung pada ukuran aset dan ukuran utang. Ya. Hasil ukuran utang. Ya, derived. Itu. Ya. Itu derived. Ya. Jadi seperti misalnya pengukuran profit tergantung pada pengukuran income dan spend. Derived. Jadi kalau revenue tinggi, pasti profitnya tinggi sepanjang spend-nya kenaikan enggak tidak sama dengan kenaikan yang revenue. Minimal sama. Ya. Atau lebih kurang nggak masalah, berarti profit ya. Profit. Ya. Itu yang terjadinya. Ya, dan juga pengafian ini adalah itu pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi saja. Dia menggunakan definisi yang dibangun seacak untuk dihubungkan dengan hal yang bisa diamati dengan pasti, variabel pada konsep yang telah ada, tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Ya. Jadi pertama itu tentu bersama praktek ya. Ya. Yang sesuai dengan itu yang diamati konsep telah ada, jadi tinggal menggunakan aja. Ya. Tak perlu teori. Misalnya contoh measurement-nya apa? Misalnya case-nya 100, ada buktinya kok. Masa pakai teori lagi? Ada bukti dia beli 100. Ya. Saat dibeli itu 100 nilainya. Tapi dia beli 120, ya nggak peduli, itu 100 ya. Dia bisa beli. Ya. Kalau 120. Biasanya 100 ya. 100. Ya. Mereka ilmu sosial termasuk akuntansi juga. Dan juga berdasarkan definisi sewenang-wenang, misalnya laba. Ya. Kemudian juga berbagai cara untuk menyusun skala. Ya. Dan dapat menyebabkan tingkat keyakinan level of confidence yang rendah dalam skala tersebut. Ya. Misalnya ada suatu cara digunakan untuk ukur profit. Ya. Cara. Sehingga menyebabkan
pihak measurement itu enggak memberi makna total yang tidak punya interpretasi lah. Nah, kemudian berikutnya masalah keandalan dan akurasi dari suatu pengukuran. Ya. Jadi no measurement is free of error except counting. Nah, kecuali perhitungan sebagai berikut. Kita bisa menghitung jumlah kursi di dalam ruangan, ya, dan pasti benar, ya. Itu pengukuran yang free of error, ya, pengukuran free error, ya, bukan no free error. Jadi nggak ada kesalahan, ya. Itu counting karena dihitung. Tapi pengukuran lain sifatnya persepsi, ya, seperti persepsi nilai sesuatu, ya. Ya, berapa nilai mahasiswa ini, nilai kepribadian, pokoknya semuanya lah. Itu kan bisa no measurement, measurement is no free of error, ya. Bisa jadi kesalahan karena hitungnya subjektif, ya, pakai wawancara segala macam, ya. Gitu. Jadi kalau counting pasti dikatakan nggak error, kecuali errornya disengaja atau nggak tahu, itu beda lagi, ya. Errornya sengaja atau nggak tahu, ya. Ada pengukuran itu yang error karena bukan disengaja dan bukan nggak tahu, memang seperti itu, nggak bisa lagi, itu karena keterbatasan informasi tentang atribut dimiliki oleh objek itu, sehingga membatasi dalam hasil pengukuran satu total. Ingat ya, di awal tadi belum saya sampaikan, semua pengukuran harus memberikan nilai dari objek diukur. Tapi tidak semua, tadi hampir semua pengukuran dunia ini belum tentu mencerminkan nilai dari objek itu. Tentu nilai, ya. Nilai itu yang bisa mengetahui bukan pengukur, tapi pencipta. Nggak ada satu manusia pun yang bisa mengukur nilai yang tepat, nggak ada. Bisa saya mengukur aset 120, berapa 120 miliar asetnya? Belum tentu, ya. Siapa yang tahu? Allah yang tahu, pencipta. Ya. Jangankan itu, kalau manusia sendiri itu pun nggak bisa mengukur dirinya. Ya. Dia sebenarnya bagus tuh kata orang. Dia pintar, ya, gesit. Karena dia rendah diri, maka dia menganggapnya nggak ada nilainya di mata masyarakat. Padahal bernilai, ya. Nilai, ya. Karena aspek lain yang menurut dia nggak pantas dia nilai tinggi. Padahal masyarakat nilai pantas, pantasnya. Dan si penilaian masyarakat itu belum tentu juga begitu values yang dimiliki si objek itu, belum tentu juga. Bisa semua orang mengatakan dia setuju, ya, semua orang di satu komunitas setuju. Apakah setuju itu menggambarkan dia betul-betul real? Enggak juga. Ternyata dibawa ke luar komunitas itu nilainya bukan 7, 8. Lalu parah lagi, di komunitas itu nilainya 3. Dia nggak ada gaya sama sekali. Tidak ada gaya di komunitas, tapi pindah komunitas dia ada gaya. Jadi itu berarti nggak handal, nggak reliable pengukuran. Itu artinya nggak reliable, tidak handal. Karena menggambarkan unsur subjektivitas, ya, faktor lain yang mempengaruhi ukuran itu, tidak handal, ya. Karena tidak objektif, ya. Jadi kehandalan itu tergantung pada siapa yang mengukur, ya. Sebenarnya, ya. Kalau mengukurnya nggak kompeten, ya berarti nggak handal ukur. Kalau akurasi, mengukur berdasarkan alat digunakan akurasi, ya. Itu alat digunakan. Ini sama error juga, Jadi tidak andal dan tidak akurat, ya. Nah, suatu pengukuran itu tidak andal dan akurat itu karena ada error, kan? Ada error. Error itu selalu ada. Dalam statistik error itu hanya diterima 5%, 5-10% error. Di luar, kalau salahnya terlalu besar nggak terima. Tapi misalnya Pak ukurannya 90, ternyata meleset bukan 90 Mas, itu ukuran 91. 91 kan 1/100 kan 1%, nggak apa-apa lah, bisa terima lah, ya. Tapi kalau ukurannya 90 tapi telah dihitung 75, kan bisa terima 90, ya, nggak terima, ya. Nah, sumber-sumber kesalahan itu selain operasional pengukuran,
ya, tidak tepat operasional pengukur. Cara diukur itu nggak tepat. Ya. Kemudian orang mengukurnya, orangnya misalnya nggak kompeten, ya, terus tidak dipercaya, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian instrumennya, alatnya digunakan tidak kualitas, mereknya merek yang murah diukur itu, dan yang merek itu susah dioperasionalisasi kan bisa juga. Lingkungan itu mempengaruhi loh, ya. Di lingkungan tertentu nilainya 10, lingkungan lain 8 nilai, 8 nilai, ya. Misal contoh nih, masalah agama. Si A itu di agama A dianggap orang baik, di agama B itu orang baik dia. Ya. Karena lingkungannya berbeda. Kalau saya ke Manado, ya, dianggap saya ganteng, tapi begitu saya ke Eropa biasa aja. Atau sebaliknya, kalau Indonesia itu pergi ke Eropa, dianggap kaki ganteng, tapi di Indonesia biasa aja. Sehingga kalau ke Eropa dapat istri cantik. Sama kan orang Indonesia kalau ke Jepang, dianggap ganteng, waduh ganteng sekali. Sehingga orang cantik banyak tuh gila sama dia. Tapi Indonesia, wajah seperti itu biasa aja. Biasa aja. Ya. Sama perempuan di Indonesia biasa, pergi ke Eropa laris, ya. Karena ukurannya lingkungan beda kan. Lingkungan itu adalah punya nilai literacy terhadap objek, nilai sendiri. Ya. Bagi kita misal kulit putih itu bernilai, wanita kulit putih itu cantik. Bagi orang Eropa kulit putih itu bukan cantik. Itu cantik itu ke orang Asia katanya. Ya, yang kulitnya semua matang, nggak hitam, nggak putih. Ya. Itu. Nggak hitam, nggak putih, putih sekali mereka biasa aja. Ya. Itu. Jadi karena nilai dia itu beda antara orang Eropa sama orang Indonesia, Indonesia. Ya. Jepangnya sama cuma orang Indonesia itu. Jepang itu putih-putih, baginya putih biasa aja, nggak cantik. Coba kita itu udah putih aja, dianggap cantik. Ya. Nah, cowok juga ada wanita lihat cowok ganteng itu bukan putih, tapi kulit semua matang, lebih maco, lebih berkelas gitu ya, berkelas. Tapi ada juga mengatakan putih itu lebih berkelas. Jadi artinya nggak ada mana yang benar mana salah, nggak ada lingkungannya. Itu pengaruh nilai. Atribut tidak jelas. Kenapa mengukur itu kalau nggak diketahui atributnya ukurannya kan bias, ya? Karena susah dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu nilai dia itu anak itu 80 nilai? Nggak ada Pak, 80 aja gitu. Berarti kan nilainya nggak, errornya tinggi itu. Ya. Jangan tanya nilai laki-laki pada pacarnya. Ya. Berarti nggak ada yang benar. Ya. Jangan tanya nilai anak kepada bapak ibunya, jangan tanya. Ya. Pasti ada error, ya. Ada error. Karena mereka melihat semua itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada ini, pada pelaku di rumah, ngelihat di luar, itu apa di luarnya, ya. Itu. Ya. Kemudian risiko dan ketidakpastian. Nah, ini nih ya. Kalau ukurannya menggunakan semantic rule, ya, semantic rule, dia nggak mikir risiko dan ketidakpastian, nggak dipikirin. Sehingga menyebabkan di error. Error. Tapi kalau nilainya rule-nya pragmatis rule, pasti risiko dan ketidakpastian sudah termasuk dalam penilaian itu. Ya. Dan kalaupun masuk, tetap saja tidak tepat karena risiko dan ketidakpastian itu kan masalah akan datang. Hanya estimasi. Estimasinya bahkan jadi error. Tidak ada satupun estimasi dunia ini yang benar-benar tepat. Ya. Namanya estimasi. Pasti ada errornya. Ada errornya. Ada error juga. Nah itu membuat sumber kesalahan itu di situ. Gitu, ya. Nah sehingga untuk itu maka perlulah penetapan limit of acceptable error. Nah, itu ya. Jadi tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Yang penting itulah bagaimana kita menetapkan limit acceptable error. Semana kita mentolerir kesalahan itu. Ya. Maka dalam logika statistik itu penting sekali. Hampir semua kehidupan dalam menilai-nilai dari objek itu pasti harus kita peganglah batas limit kita menerima kesalahan itu berapa sih? Ya. Itu menyebabkan kamu menerima kesalahan orang lain. Ya. Kalau sudah menetapkan batas limitnya tidak jelas, ya artinya apa? Ada kesalahan lain yang sudah terima, ada yang A sudah terima kesalahan yang B enggak.
Pada tingkat kesalahan yang diterima itu lebih besar pada B. Kenapa A diterima, B enggak? Misal kesalahan A itu adalah 30%, B hanya 5%. Kamu terima si A. Kenapa? Karena rasa itu menyebabkan objektivitas unggulan jadi enggak tepat lagi. Ya. Sama kalau saya punya anak saya kesalahan berapa persen pun saya terima. Tipe orang lain sedikit kesalahan enggak saya terima. Nah, itu yang menyebabkan limitnya enggak konsisten dalam menilai. Ya. Jadi acceptable error itu penting. Kalau orang tua itu pasti acceptable errornya tinggi sekali. Jadi banyak menerima kesalahan anaknya. Allah itu acceptable error luar biasa itu. Pengampun. Kalau pengampun itu berapa kesalahan diterima, pengampun. Ya. Tapi kalau sudah si kesalahannya langsung menghabisi dia, berarti sudah bukan pengampun dan limit accepted limit sudah sangat kecil sekali. Kecil. Ya, kecil. Berarti orangnya tidak pengampun, tidak tolerir, toleransinya nggak ada. Memandang kesalahan itu sangat rigid sekali. Berarti orang selalu mengatakan ini apa dia selalu benar ya, sehingga segitu teganya dia menentukan limit accepted error-nya rendah sekali, ya, gitu. Tapi secara ilmiah nggak boleh lebih dari 5%, 10% jarang ilmiah. Kenapa ilmiah demikian? Karena ini hasilnya akan diaplikasi oleh manusia. Kalau kesalahan itu besar, nanti banyak kecelakaan. Apalagi di sisi kedokteran. Mungkin limitnya 1%. Gitu. Sosial mungkin 5-10%. Kenapa tidak luas? Ya, itu. Jadi kalau saya contoh lah, kalau orang tua anaknya kan limitnya besar. Limitnya besar, bisa 40% diterima. Tapi itu berbahaya semua, limit besar dengan upaya untuk perbaikan sih nggak masalah ya, masalah. Tapi besar tanpa perbaikan itu berbahaya bagi pihak lain. Anak didik dengan memuji terus sampai kesalahannya, apa kesalahannya diterima, itu nggak baik dalam lingkungan masyarakat, nggak baik. Dia jadi orang ego, suka-suka dia, ya, dia nggak merasa orang tersinggung segala macam. Itu karena limit of acceptable error-nya terlalu tinggi dulu bapak ibunya. Kalau dipuji salah pun dipuji juga. Nggak ada dikritik, nggak ada apa-apa. Ya. Nah, kalau dalam politik, limit acceptable error yang makin rendah, itu makin otoriter. Ya. Rendah makin otoriter. Tapi nggak dipakai, itu logika seperti itu. Otoriter itulah limit acceptable error-nya sangat rendah. Ya. Boleh salah sedikit pun langsung marah. Ya, langsung marah. Ya. Misalnya contohnya, karena itu sudah bekerja menghasilkan 10 produk. Ada satu produk dia salah. Berarti kan 10%. 10%. Pertanyaan sekarang, berapa limit acceptable error? 10%. Kalau 10% terimanya. 5% berarti nggak terima kesalahan satu produk. Satu dalam 20 produk baru saya terima. 20 produk rusak satu baru terima. Karena errornya 5% yang bisa saya terima. Ya. Itulah gambaran aplikasi dari statistik limit of standard error. Nah, dalam reliable measurement itulah apa itu reliable? Ya. Itu reliable itu dikatakan pengukuran itu reliable ya. Itu kalau dia konsisten terbukti. Artinya siapa pengukur hasil sama. Ya, dimanapun sama, konsisten. Ya. Dapat ulang direproduksi sama juga hasilnya. Presisi tepat. Ya. Lebih presisi tepat. Kemudian keandalan itu kalau dia sebut reliable measurement, keandalan mencakup dua aspek. Pertama, akurasi dan certainty. Jadi ada ketepatan dan kepastian dari pengukuran itu. Jangan pengukuran itu tidak memberikan gambar nilai yang pasti. Ini gambar gimana Pak 100? Ya ini tergantung cuaca. Kalau nanti cuaca dingin mungkin berubah lagi ukuran. Nanti sore berubah lagi ukuran. Itu enggak certainty. Pak ini ukuran gimana Pak? Hanya ukuran hari ini aja, jam 10 aja. Jam 11 sudah berubah lagi. Atau sampai sore aja, nanti malam berubah lagi. Itu enggak pasti. Kenapa Pak? Enggak bisa dijelaskan. Ya. Kemudian menyajikan faithfulness, ya, kejujuran, apa adanya, substansi kejadian. Ya. Akurat Pak, akurat itulah konsisten dengan hasil, presisi dan reliable, tidak selalu mengarah kepada akurasi. Akurasi ada hubungan dengan
seberapa dekat pengukurannya terhadap true value. Ya. Nah, itu akurasi itu. Semakin hasil pengukuran mendekati value-nya, makin dekat, makin akurat. Tapi ingat ya, akurat itu nggak pernah nol. Pasti ada, karena error itu selalu ada. Jadi selisih antara hasil pengukuran dengan nilai itulah akurasi. Makin kecil, makin akurat. Tapi dalam dunia ini nggak ada yang pengukuran sama dengan nilai. Nggak ada. Ya akurasi nol. Selalu ada level akurasi nggak pernah 100%. Pasti ada tidak akuratnya. Makanya saya tadi true value itu might not be no. Ya, true value. Nggak ada satu penulis bisa tahu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Sehingga artinya Pak, setiap pengukurannya tidak bebas dari bias ya, pengukuran. Kecuali counting, perhitungan pun juga kadang masih biasa karena lagi mabuk ya, adalah ya ukur itu karena kesalahan manusia, bukan karena kualitas pengukurannya. Manusia salah, trader ya, itu error di situ ya. Jadi banyak akuntansi menggunakan rasio ya, skala yang paling informatif. Jadi yang paling akurat itu skala rasio. Nominal, ordinal, interval itu nggak begitu akurat. Akuratnya skala rasio. Jadi skala yang paling informatif ya, yang tidak menimbulkan keraguan, bisa dibuktikan, faktanya nyata, kemudian dimanapun oke, tidak tergantung pada lingkungan, tidak tergantung pada orangnya, tidak tergantung pada alatnya, ya, tetap hasil konsisten. Jadi satu sampel lemah karena merupakan pengukuran fiat nominal. Ini lemah nominal. Ya. Kenapa? Ya nggak menggambarkan nilai. Dia kurang 20, nggak ada makna interpretasi apa-apa. 20 itu cuma simbol doang. Simbol aja. Ya. Itu berapa ukurannya nih baju LML? Apa ukurannya M, L, S. Ukurannya itu kan apa di ranking kan itu. Ya. Itu ordinal. Ya. Tapi tidak menggambarkan itu. Itu menggambarkan M itu lebih kecil pada L. Tapi kan ada batasnya, ordinal. Ya. Tapi nominal itu enggak. Ya. Itu kamu nomor berapa? Nomor 3. Hebat dong. Enggak, urutan nomor 3. Ya. Nomor 3. Ya. Urut. Ya. Itu ordinal, ada urutannya. Tapi kamu nomor berapa? 3. Enggak. Urutan enggak juga. Simbol aja Pak. Bukan berarti nomor 3. Enggak juga. So dikasih simbol 3. Simbol 4, 5. Urut aja. Enggak pakai apa-apa. Nominal. Ya. Ini lemah nih. Nah, bagaimana pengukuran di akuntansi? Ada dua fundamental pengukuran di akuntansi, itu masa kapital dan profit. Ini nilai fundamental dari perusahaan. Kalau modal makin rendah, berarti nilai juga rendah. Rendah berarti hasil rendah. Berarti utang rendah. Kalau makin rendah, berarti selisih aset utang itu rendah. Ya. Kalau dia profit, makin tinggi profit, berarti nilai tinggi. Ya. Itu fundamental sekali dua nih. Basic fundamental dari nilai perusahaan pengukurannya. Ya. Karena hidup mati perusahaan itu dari modal kan. Kalau modal gimana hidup dia? Ya. Jadi untuk siap operasional berikutnya harus ada modal. Ya. Kemudian operasional berikutnya apa hasil atau tidak? Profit. Kalau Pak ini saya mau rusak kuat. Tapi operasional tidak pernah untung. Jatuh juga nilainya. Ya. Ini waktu awal operasi modal sangat kuat sekali. Kuat banget modal. Apakah dia nilai tinggi? Belum tentu. Bagaimana profit tahun berjalan pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Ya. Itu. Pak modal rendah nih. Nilai rendah nggak? Belum tentu. Kalau personalnya untung besar tahun pertama, kapitalnya terjadi akumulasi, mending naik. Nilai tinggi itu. Jadi kapital profit itu perpaduan dua yang nggak bisa terpisahkan. Profit tergantung dari modal. Kalau nggak ada modal, gimana capai profit? Ya. Tapi modal besar belum juga profit karena masalah efisiensi. Misalnya kemampuan mengelola sumber-sumber ekonomi di perusahaan itu tergantung dari kemampuan dari manajemen ya, manajemen. Ya.
Jadi kapital dan profit itu bisa diturunkan, ditetapkan, diturunkan dalam berbagai cara. Ya, modal itu bisa dihitung dari modal apa nilai buku ya, nilai buku. Jadi yang tercantum di aset, yang tercantum di utang itu tuh nilai buku. Jadi nilai tercantum di laporan keuangan itu nilai buku tuh, nilai buku. Ya, nilai buku. Jadi kalau nilai buku aktiva tetap atau nilai buku equity yang aset yang tercantum di itu nilai buku. Ya, nilai buku. Ya. Ada juga dari pasar. Nah, beda lagi dari pasar. Dari pasar bukan tergantung pada yang tercatat di laporan keuangan, tapi posisi pasar. Pak, nilai buku perusahaan equity-nya 100. Tapi di pasar kok 120, lebih tinggi. Ya. Berarti over value itu harga di pasar itu. Ya, portfolio. Ya, lebih tinggi. Gitu ya. Ada beberapa cara itu. Di mana dapat dari pasar perusahaan itu? Itu jumlah harga saham beredar dikali jumlah saham beredar dikali dengan harga pasar per lembar saham. Kalau seandainya harga pasarnya 1.000, dia ada 1 juta lembar yang beroperasi, berarti 100 miliar. Kalau 1 juta, ya 100 miliar kan? Miliar. Ya. Lalu kalau capital profit itu berubah setiap saat. Mulai perubahannya konsep. Ya. Jadi angka konsep fundamental measurement. Jadi berapa konsep fundamental measurement itu bisa berubah. Ya, tergantung perkembangan bisnis ya. Gitu. Jadi kalau misalnya fundamentalnya ada 3, kalau menentukan nilai fundamental perusahaan. Kalau bisnis makin kuat, perusahaan tidak kuat, maka mengurangi nilai fundamental perusahaan itu. Nah, ada 2 perkembangan penting dalam international standards. Ini terkait dengan pengukuran akuntansi. IASB 2005 IASB. Ya. Itu pertama adalah profit measurement, pengukuran profit dan pengukuran pengakuan revenue. Ya. Itu harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktu. Jadi kalau revenue beban yang bukan terjadi saat itu nggak tepat waktu, ya. Itu waktu substansi. Jadi makanya dalam revenue expense itu menganut prinsip konsep accrual basis, karena merasakan peristiwa terjadi yang tepat waktu. Jadi jangan sampai terjadi expense sudah terjadi itu 2024, ada baru 2025, kan tepat waktu digeser. Beban terjadi akhir Desember, 30 Desember. Tapi nggak kelihatan. Nanti Pak Dakwi tahun depan itu nggak tepat waktu. Ya. Ini mengganggu profit yang diakui tahun berjalan. Karena sudah terjadi kan, sudah akui segera. Ya. Yang ditunda. Ya. Nah, peningkatan portfolio harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja working measurement principle. Dalam akuntansi pun juga, dalam pengukuran itu kan ada menggunakan historical cost, ada portfolio, ada menggunakan present value, macam-macam. Ya. Tergantung kondisi dari aset. Seperti misalnya kalau active leasing, present value. Ya. Kalau inventory, fair value. Ya. Kalau Activa bisa menggunakan cost base, bisa historical base. Historical base bisa dengan fair value base. Kalau Activa. Obligasi gimana? Bisa book value, bisa menggunakan present value. Kan ada option value kan. Nah, isu-isu terkait dengan auditor apa? Masalah pengukuran ini ya, terkait dengan auditor apa? Ya. Itu pertama ada pergeseran pengukuran profit itu. Ya. Tadinya pengukuran profit menggunakan matching antara revenue dan expense, sekarang nggak lagi kan. Ya. Jadi sekarang itu, dulu itu kan kalau pendapatan diakui, beban diakui kalau revenue sudah terjadi. Bisa jadi beban diakui, revenue belum terjadi, bisa diakui. Ya. Ini beban ini terjadi tapi nggak ada hubungan revenue, diakui kan? Diakui. Ya. Jadi artinya pengakuan segera atas kerugian penurunan nilai, impairment loss harus, meskipun
Kerugian itu nggak ada hubungan dengan revenue. Diakui. Karena masalah nilai pasar aja. Diakui. Ya, jadi konsep matching nggak berlaku sebenarnya. Lalu itu harus menentukan apakah manajemen telah membuat pilihan yang tepat atau wajar. Itu penting. Jadi bukan masalah evidensi. Dulu kan auditor itu kalau meriksa basicnya lah bukti. Ya. Kalau nggak ada bukti berarti dianggap data salah. Tapi sekarang kan masalah itu kewajaran. Auditor yakin nggak assuran itu yakin nggak auditor pasti itu benar. Meskipun nggak ada bukti. Bukti assurance nggak sesuai. Bukti assurance misalnya hasilnya boleh 200, tapi portfolio 150. Kan nggak ada bukti 150 itu. Ini masalah assurance, keyakinan auditor. Apakah jumlah 150 tepat dan wajar? Ya. Tepat sesuai dengan kondisi sekarang. Ya. Gitu. Jadi ada 12 metode yang untuk menilai intangible. Jadi banyak sekali. Itu yang menimbulkan perlu ada ketepatan penerimaan nilai dari auditor itu tepat dan wajar. Ya, wajar. Ya. Jadi manajemen dapat mengakui beberapa pengukuran dan kerugian penurunan nilai yang berbeda, namun wajar, fair value. Wajar nilai itu bisa terima. Kemudian semua ini dapat terima oleh auditor jika manajemen memiliki. Ya. Jadi bisa aja terima nilai kalau sepanjang telah melakukan model penilaian yang tepat. Ya. Misalnya kenapa ini nilai nggak sama nilai buku? Karena kita menggunakan present value. Dijelaskan present value itu menggunakan tingkat diskonnya berapa, kenapa dibikin seperti itu. Jadi ada pertimbangan profesional judgmental itu penting dalam sebagai auditor perlu dia sekarang saat ini penting. Jadi bisa memahami lah benar ya. Jadi kalau dia menggunakan diskon faktornya 12%, dia tahu ya. Bukan sekarang berjalan 12%. Kalau dia pinjam ke bank itu bukan 12%. Jadi pakai diskon itu 12%. Bukan tidak diskon untuk tabungan ya, bukan ya. Tabungan kan beda. Karena dia mengenai cost of fund ya. Kemudian data tepat, ya, data pas. Kemudian asumsi juga tepat. Kemudian konsisten aktivitas tindakan juga konsisten. Ya. Gitu. Nanti dapat sampaikan kuliah hari ini. Di kesimpulan saya baca ini ada kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi. Ini istilah yang digunakan tadi, measurement, nominal scale, ordinal scale, interval scale, dan sudah saya jelaskan semua tadi. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ya, ada Pak. Tolong buka video kameranya semuanya. Saya foto nih. Ya. Sebelum dan setelah ya. Ini. Oke. Buka ya. Kelihatan telat mana itu ya. Ukuran 8 tuh, buka tuh videonya, kameranya. Dibuka. Kalau enggak sudah saya enggak absen nih, baru buka deh. Ya. Abraham. Ya. Ya ada EBS Akademik ada juga sini ya. Pemantau, ini pemantau nih EBS Akademik ya. Abraham Lapando ya. Ayo. Dibuka Abraham Lapando. Berarti saya enggak absen ya. Saya isi absen ya. Absen ya. Enggak sakit absen ini ya. Berarti enggak ada, dia enggak ada tempat nih. Saya absen di kelas yang ada tempat, berarti saya enggak absen. Ya. Juga absen. Jadi yang buka istrinya dia pergi ya. Terus terang saya absensi dulu ya. Bentar ya. Absensi ya. Ini waduh lupa nih. Absensi lupa saya pencet nih. Ya. Ya. Andrea ada Andrea? Andrea nggak ada. Abraham, Pando, ini nggak ada ya. Kemudian Gita, Hadir, Pak. Gita
Hadir. Nur Aisyah? Nur Aisyah? Nggak ada. Marviana? Hadir, Pak. Kemudian Maulidina? Hadir Bapak. Kemudian Serliana? Hadir Bapak. Tazkia? Hadir, Pak. Kemudian Dia Nazir. Ya. Dia Nazir. Hadir, Pak. Hadir. Mana? Buka kameranya. Udah buka Mas saya, Pak. Terus tadi. Ya. Kemudian Tazkia? Hadir, Pak. Ya. Nindya ada? Ya, ada. Yohana nggak ada. Jadi kalau absen kurang Hadir, nanti Bapak. mana? Aduh, lama banget. Ya. Yohana hadir, Bapak. Ini kau udah saya buka hadir nih. Lihat dong ya. Kamu di mana nih? Bukan di rumah ya? Oke ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan live ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sama-sama. banyak Pak Baik, Sparta. Pak. Izin live Bapak. Assalamualaikum. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Bapak Yohana hadir ya, Pak. Astagfirullah, kamu lihatlah absennya itu, Masa lihat kamu? Makasih, Pak. Ya.